Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya lagi membuat video untuk anggrek koleksi saya yang pada saat ini sedang sepek dan berbunga. Ada sekitar 19 jenis anggrek koleksi saya yang pada saat ini sedang sepek dan berbunga. Untuk mengetahui jenis apa saja anggrek yang pada saat ini sedang sepek dan berbunga, jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Untuk anggrek yang pertama yang pada saat ini sedang sepek ialah anggrek Cymbidium finlandsonianum varian Pava yang dari Papua, yang pada saat ini sudah memunculkan tunas calon sepek bunga. Nantinya akan memanjang dan akan memunculkan kuntum bunga, dan kuntum bunganya akan bermekaran. Pada saat ini sudah berumpun banyak dan akarnya sudah menjadi akar angin. Ada yang sudah kering dan ada yang masih aktif. Dan untuk anggrek ini terbilang anggrek yang langka. Yang kedua yang pada saat ini sedang sepek ialah anggrek Vanda de Rijn, yang pada saat ini sepek bunganya sudah terlihat ada kuntum bunganya yang masih kenop, dan untuk sebelahnya sudah mengering, dan nantinya kuntum bunganya akan mekar. Hanya 3 kuntum bunga saja. Anggrek ini terbilang juga anggrek yang rajin berbunga, dan kuntum bunganya memiliki aroma yang wangi. Untuk anggreknya hanya saya tempelkan di tiang kayu. Yang ketiga yang pada saat ini kuntum bunganya sudah mekar ialah anggrek Dendrobium anasmum varian Superbum, yang pada saat ini ada 3 kuntum bunga yang sudah mekar, dan untuk aromanya memiliki aroma permen karet. Untuk anggrek ini saya menanamnya dengan menggunakan sabut kelapa, dan pada saat ini sudah berumpun banyak. Sebenarnya bila batangnya panjang, tentunya juga kuntum bunga yang dihasilkan juga banyak. Yang keempat ialah anggrek Thecoster alata, yang pada saat ini sepek bunganya semakin bertambah panjang dan akan terus menerus bermekaran kuntum bunganya secara bergantian. Dan ini yang untuk papan yang satunya. Ternyata untuk rumpun anggrek Thecoster alata yang papan yang lainnya juga pada saat ini sudah memunculkan sepek bunga juga. Dan ini ialah rumpun anggrek Thecoster alata yang di papan yang satunya. Sebenarnya untuk sepek bunganya dapat memunculkan lebih dari 3, dan ini juga masih anggrek Thecoster alata yang ditempelkan di batang kayu kering, yang pada saat ini juga sudah memunculkan sepek bunga yang baru. Dan sepek bunga yang lainnya pada saat ini masih mekar kuntum bunganya. Untuk sepek bunganya sepertinya tidak memanjang karena pertumbuhannya terganggu, sehingga membuat kuntum bunganya tidak mekar dengan cara sempurna. Yang kelima ialah anggrek Phalaenopsis conocervi, yang pada saat ini sudah mekar kuntum bunganya. Untuk anggrek
Phalaenopsis conocaerofe yang saya tanam dengan cara ditempelkan di papan kayu ulin, yang pada saat ini ada yang spek bunganya memunculkan anakan atau keki. Dan untuk anggrek ini memang terbilang anggrek yang rajin berbunga bila sudah ada speknya. Dan yang ini anggrek Phalaenopsis conocaerofe yang saya tempelkan langsung di batang kayu ulin, yang pada saat ini juga kuntum bunganya sudah mekar. Pada saat ini hanya satu kuntum bunga saja, dan pada saat ini akarnya sudah memanjang dan menempel di batang kayu. Yang keenam ialah anggrek Silogen celebensis yang pada saat ini kuntum bunganya sudah mekar, hanya satu kuntum bunga saja. Memang untuk anggrek ini hanya dapat memunculkan satu kuntum bunga di speknya. Untuk spek bunganya pada saat ini masih aktif dan akan terus menerus memunculkan kuntum bunga. Per 2 minggu pasti akan memunculkan kuntum bunga yang baru. Dan untuk kuntum bunganya berukuran besar dan bila dicium tidak memiliki aroma yang wangi, yang pada saat ini sudah memunculkan tunas yang baru, tetapi saat saya melihat tidak ada calon spek bunganya. Yang ketujuh ialah anggrek Dendrobium mantangai yang pada saat ini spek bunganya semakin tumbuh dan memanjang, dan untuk spek bunga yang satunya ternyata juga memanjang. Nantinya akan semakin memanjang dan akan menghasilkan kuntum bunga yang banyak. Sebenarnya juga dapat memunculkan spek bunga lebih dari 3, yang pada saat ini hanya 2 spek bunga. Dan pada saat ini batangnya juga tidak terlalu panjang. Yang kedelapan ialah anggrek Phalaenopsis pelihari yang pada saat ini kuntum bunganya sudah mulai mekar. Pada saat ini di spek bunganya ada 4 kuntum bunga yang nantinya akan mekar semuanya. Untuk anggrek ini sudah 2 kali berbunga. Anggrek ini pada saat ini saya tempelkan di tiang kayu ulin. Yang kesembilan ialah anggrek Phalaenopsis amabilis bau-bau yang pada saat ini kuntum bunganya masih mekar, satu kuntum saja, yang lainnya sudah berguguran. Untuk anggreknya saya tanam di pot dengan media tanam berupa batang kayu kering, saput kelapa, dan juga ada akar kadaka. Yang ke-10 ialah anggrek Dendrobium larat yang pada saat ini untuk kuntum bunganya sudah hampir mekar semuanya, karena pada saat ini spek bunganya panjang, kuntum bunga yang dihasilkan juga banyak.
dan untuk masa mekar kuntum bunganya pun dapat dikatakan lama. Pada saat ini hanya satu spek bunga saja yang muncul dari batang anggrek yang sudah gundul. Yang ke-11 ialah anggrek Dendrobium ungu yang pada saat ini spek bunganya semakin bertambah panjang dan nantinya akan memunculkan kuntum bunga dan akhirnya akan mekar semuanya. Pada saat ini hanya satu spek bunga yang dihasilkannya, dan ini sebenarnya tunas yang sudah tumbuh menjadi dewasa dan memunculkan spek bunga. Yang ke-12 ialah anggrek Dendrobium anosmum varian Newtoni yang pada saat ini kuntum bunganya masih mekar karena dimakan bekicot gundul. Kondisinya sudah seperti ini, padahal waktu mekarnya masih lama. Pada saat ini 2 kuntum bunga dimakan semuanya, karena memang untuk kuntum bunganya memiliki aroma yang wangi dan ada nektarnya. Yang ke-13 yang pada saat ini sedang spek ialah anggrek Dendrobium secundum. Spek bunganya muncul dari batang anggrek yang sudah gundul di bagian ujungnya. Dan ternyata pada saat ini ada 2 spek bunga yang muncul di batang anggrek yang sudah gundul. Yang satunya lagi sebenarnya bisa memunculkan spek bunga yang banyak. Yang ke-14 ialah anggrek Dendrobium Manxanil yang pada saat ini di spek bunganya banyak kuntum bunga yang gagal tumbuh, belum mekar, sudah layu dan berguguran. Padahal sudah adaptif, akarnya sudah menempel di batang kayu ulin. Yang ke-15 ialah anggrek Dendrobium Caesar Barawan yang pada saat ini kuntum bunganya masih mekar dan seperti belum ada tanda-tanda akan layu, padahal sudah hampir 2 bulan lebih. Untuk anggrek ini sudah adaptif dan sudah memunculkan akar yang baru. Yang ke-16 ialah anggrek Oncidium americana yang pada saat ini spek bunganya semakin bertambah panjang dan nantinya akan memunculkan cabang-cabang spek bunga yang akan menghasilkan kuntum bunga yang banyak. Untuk anggrek ini saya menggunakan media tanam berupa sabut kelapa, akar kadaka, dan juga arang bakar yang saya tanam dengan cara digantung. Yang ke-17 ialah anggrek Archaeopsis lilifolia yang pada saat ini di bab anggrek yang sudah dewasa memunculkan spek bunga. Hanya 1 spek bunga saja, padahal rumpunnya sudah banyak dan subur pertumbuhannya. Untuk anggrek ini saya tempelkan di papan kayu ulin dengan tambahan media berupa sabut kelapa dan juga akar kadaka. Yang ke-18 ialah anggrek
Cymbidium finlaysianum yang pada saat ini kuntum bunganya sudah mulai mekar di sepek bunganya. Untuk sepek bunganya menjuntai, memanjang, dan menghasilkan kuntum bunga yang banyak, yang pada saat ini hanya satu sepek bunga saja yang muncul dari batang anggrek yang sudah dewasa. Padahal pada saat ini rumputnya sudah banyak. Sebenarnya dapat memunculkan sepek bunga lebih dari 3. Untuk anggrek ini saya tanam menggunakan media tanam berupa sabut kelapa dan juga arang bakar. Yang ke-19 ialah anggrek Dendrobium yaya Victoria yang pada saat ini sudah memunculkan spek bunga di tengah-tengah daun. Pada saat ini ukurannya masih pendek dan nanti akan memanjang. Untuk anggrek ini memang terbilang anggrek Dendrobium mini, masih kecil sudah memunculkan spek bunga. Pada saat ini saya tempelkan di batang kayu ulin. Dan itulah ke-19 jenis anggrek koleksi saya yang pada saat ini sedang spek dan berbunga. Masih ada jenis anggrek yang lainnya. Bila nanti ada yang spek dan berbunga, akan saya buat videonya lagi seperti ini. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila suka dengan channel YouTube saya ini, silahkan klik like dan klik subscribe ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.